Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Alif Cahyati dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 4A dengan NIM 1908304001 dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit memaparkan mengenai unifikasi bacaan Al-Quran. Kita akan menyinggung mengenai unifikasi bacaan Al-Quran dan juga tentang asal-usul keragaman bacaan Al-Quran, yang mana kita ketahui bahwasanya salah satu sebab yang menjadikannya atau yang melatar belakangi adanya keragaman bacaan Al-Quran ini yaitu ketidaksempurnaan dalam aksara Arab, yaitu scriptio defectiva yang tidak memiliki tanda-tanda vokal dan juga titik-titik diakritis yang menjadi pembeda konsonan berlambang sama, yang mana ketika itu digunakan untuk menyalin teks Al-Quran itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Jazairi Ibnu Abi Hashim, yang mana beliau pernah mengungkapkan pandangan bahwasannya sebab terjadinya perbedaan bacaan-bacaan dalam qiraat 7 dan juga tradisi-tradisi di luar lainnya itu adalah bahwasanya kawasan-kawasan utama Islam yang memperoleh kiriman-kiriman mengenai Mushaf Utsmani itu telah berdiam kepada para sahabat Nabi, yang mana darinya itu masyarakat wilayah tersebut mempelajari bacaan-bacaan Al-Quran. Namun menurut sudut pandang tradisional yang menegaskan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dalam 7 ahruf yang terkenal dari berbagai hadis. Di antaranya itu ada riwayat dari Umar bin Khattab dan juga dari Hisham ibnu Hakim. Sebagian sarjana muslim menjelaskan mengenai pengertian sab'ah ahruf dengan al-abwab al-sab'ah, yang dengannya itu Al-Quran juga turun, yang mana ketujuh segi ini itu bertalian dengan perintah, ancaman, kemudian janji, perdebatan, serta kisah masyarakat terdahulu dan juga perumpamaan. Unifikasi bacaan Al-Quran. Upaya standarisasi dalam teks Al-Quran ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada kenyataannya juga mengarah kepada unifikasi bacaan Al-Quran. Dengan adanya teks yang relatif standar, maka pembacaan Al-Quran ini yang dipijakan kepada teks tersebut tentunya akan meminimalkan berbagai keragaman. Tetapi lantaran aksara yang digunakan untuk menyalin mushaf Khalifah Utsmani ini pada masa itu adalah scriptio defectiva yang belum mencapai tingkatan sempurna, serta keragaman bacaannya itu masih tetap mewarnai sejarah awal kitab suci umat muslim. Hafalan ini bisa dikaitkan dengan materi hafalan-hafalan Al-Quran lama, yang mana ketika itu bisa dilakukan standarisasi teks dan juga pemusnahan mushaf-mushaf non-Utsmani. Pemusnahan seluruh bentuk teks non-Utsmani hingga kepada taraf tertentu tidak mungkin menghilangkan keseluruhan tradisi pembacaannya, yang mana hal ini hanya bisa terjadi jika pembacaan teks Utsmani itu diakui memiliki karakter yang mengikat. Namun pengakuan teoritis dari teks Utsmani semacam itu hanya bisa memiliki implikasi praktis jika kebebasan yang hampir tidak mengenal batas dalam menangani teks, seperti terlihat dari masa sebelumnya dalam fenomena mushaf pra-Utsmani, yang mana dihentikan dan juga perhatian yang serius dikembangkan untuk memproduksi kalam ilahi secara tepat, bahkan sampai pada rincian-rinciannya. Kemudian ketika Khalifah Utsman dan Al-Hajjaj ini secara radikal mencabut akar pertikaian keragaman teks dan bacaan Al-Quran, maka penentang standarisasi Al-Quran
yang mana waktu itu sudah mulai sedikit demi sedikit melemah dan juga mereka berpindah ke posisi yang lebih toleran terhadap keragaman teks dan bacaan kitab suci tersebut. Eksistensi teks Al-Quran yang lebih memadai setelah diintroduksinya Scriptio Plena dalam penyalingan mushaf telah mendorong munculnya gerakan baru yang lebih menuju ke arah unifikasi bacaan tersebut pada masa berikutnya, sekitar pada awal abad ke-4 Hijriah. Keselarasan dengan kaidah bahasa Arab dan juga tawatur, yaitu merupakan prinsip dari transmisi suatu bacaan yang melalui mata periwayatannya atau asanid yang independen dan juga otoritatif dengan skala yang luas, sehingga menafikan kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kesalahan, yang mana hasilnya itu dengan dukungan penuh oleh otoritas politik. Ortodoksi Islam juga membatasi dan menyepakati eksistensi qiraah 7 yang dihimpun oleh Abu Bakar Ahmad Ibnu Musa Ibnu Al-Abbas Ibnu Mujahid yang terkenal dengan sebutan Ibnu Mujahid, yang mana qiraah 7 ini berada di wilayah Madinah, kemudian Mekah, Damaskus, Basro, dan 3 lainnya ada di wilayah Kufah, yang mana Al-Quran ini diturunkan pada suatu situasi kesejarahan yang konkret, yang kemudian sebagian besar kandungan dari kitab suci ini itu merupakan respon dari situasi kesejarahan tersebut. Situasi politik yang ketika itu didominasi oleh perebutan kekuasaan antara wilayah Persia dan juga Bizantium, yang dalam kenyataannya memiliki relevansi nyata terhadap orang-orang Arab, dan juga ditanggapi dalam sebuah kesempatan di dalam Al-Quran. Kitab suci ini juga merekam situasi sosio-religius di Jazirah Arab, yang mana juga memberikan respon terhadap dengan ajaran-ajarannya yang bersifat universal. Wahyu-wahyu Al-Quran yang diterima Nabi dan juga disampaikan kepada generasi-generasi awal umat Islam dipelihara dalam bentuk hafalan maupun tulisan yang ditulis di atas bahan-bahan untuk menulis. Di samping tradisi oral Al-Quran, sejumlah sahabat Nabi seperti Ubay bin Ka'ab, kemudian Ibnu Mas'ud, dan lain-lainnya, secara individual mereka merekam materi-materi Al-Quran dalam bentuk tertulis, yang mana setelah wafatnya Nabi Muhammad, materi-materi tersebut mereka kumpulkan dalam mushaf. Mungkin cukup sekian pemaparan pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.